Perumpamaan mengenai 10 gadis, atau istilah yang lebih tepatnya 10 perawan. Ditulis di kitab yang berbeda dengan perumpamaan mengenai 7 jemaat. Tetapi tahukah Anda bahwa 10 perawan adalah 7 jemaat yang hidup di akhir zaman? Shalom. Kami di Torah 30 Menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertulis di dalamnya. Tulisan-tulisan di Alkitab terdapat makna konotasi dan denotasi. Bila bermakna kiasan, maka tulisan-tulisan tersebut pastilah mengandung makna yang tersembunyi di dalamnya. Karena Alkitab bukanlah kitab sastra, tetapi firman Yahwa Elohim. Di dalamnya terdapat pesan-pesan yang harus dimengerti oleh setiap orang-orang percaya. 10 perawan dan 7 jemaat, keduanya adalah perumpamaan, ataupun bisa disebut juga simbol-simbol. Dikarenakan memiliki makna kiasan, maka tulisan mengenai 10 perawan dan 7 jemaat pastilah mengandung makna yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. Pembahasan mengenai akhir zaman akan banyak ditemukan simbol-simbol. Dalam menafsirkannya tidaklah bisa berdasarkan asumsi pribadi tanpa adanya dasar yang kuat. Simbol-simbol akhir zaman haruslah ditafsirkan menggunakan Alkitab sebagai dasarnya. Yang berarti Alkitab akan diterjemahkan oleh Alkitab itu sendiri. Torah 30 menit sebelum mengerti dan meyakini bahwa Taurat adalah perintah-perintah yang masih berlaku hingga saat ini, adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai ketertarikan dalam mempelajari dan mengerti mengenai akhir zaman. Tetapi kami mempunyai kesulitan dalam menafsirkannya. Dan tidak jarang berusaha untuk mengerti dengan analogi sendiri yang tidak berdasarkan Alkitab. Tauratlah yang akhirnya membuka begitu banyak pengertian baru, ataupun penafsiran atas simbol-simbol yang ada mengenai akhir zaman. Menurut pandangan Torah 30 menit, tanpa adanya pengertian Taurat yang benar, maka penafsiran akhir zaman akan sulit untuk dimengerti. Seseorang yang berada di luar akan mengalami kesulitan ketika hendak menerka-nerka apa yang ada di dalam. Hanya seseorang yang sudah di dalam yang dapat menceritakan dengan jelas gambaran segala sesuatunya. Kami sangatlah merekomendasikan mendengarkan konten-konten kami sebelumnya, sebelum melanjutkan konten pembahasan mengenai 7 jemaat dan 10 perawan. Hal mengenai kerajaan sorga berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, di mana Yehusha Kristus sebagai satu-satunya raja. Kata gadis sebenarnya kuranglah tepat. Karena kata Parthenos berbicara mengenai seorang perempuan yang masih perawan. Sementara kata gadis lebih identik berbicara mengenai umur. Seorang perempuan yang sudah lanjut usia tetapi masih perawan, akan disebut perawan tua. Bukan gadis tua. Yang berarti kata Parthenos berbicara seorang perempuan yang tidak tercemar dengan laki-laki. 10 perawan berbicara mengenai orang-orang percaya. Atau simbol 10 calon mempelai perempuan. Mengapa dikatakan calon? Karena tidak semua yang akan terpilih menjadi mempelai perempuan. Kedatangan mempelai yang dimaksudkan di sini adalah mempelai pria. Yang tidak lain adalah kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman untuk menjemput orang-orang percaya. Ada suatu suara yang berbicara kepada 10 perawan untuk memberitahukan mengenai kedatangan Yehusha. Ini berarti kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman akan diketahui oleh 10 perawan. Ya, betul sekali. Kedatangan Yehusha Kristus yang seperti pencuri tidaklah untuk 10 perawan, atau orang-orang percaya. Akan tetapi kedatangan Yehusha Kristus akan seperti pencuri untuk orang-orang dunia. Perbedaan antara orang-orang percaya yang bodoh, dan yang bijaksana, terletak pada kondisi pelita mereka. 5 perawan bijaksana pelitanya masih menyala dan mempunyai cadangan minyak. Sementara 5 perawan bodoh pelitanya hampir mati dan tidak memiliki cadangan minyak. Yang terpilih menjadi mempelai wanita, adalah 5 perawan bijaksana. Tubuhnya akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan terangkat. Apakah 5 perawan bodoh berubah menjadi tidak perawan lagi,
Atau sudah tercemar ketika 5 perawan bijaksana terpilih? Tidak. Mereka tetaplah perawan. Karena pelita mereka tidak benar-benar mati. Artinya adalah, 5 perawan bodoh tetaplah orang-orang percaya yang percaya terhadap Yahwa Bapa, Yehusha Elohim dan Ruach HaKodes. 5 perawan bodoh tidak lain adalah orang-orang percaya yang tidak terangkat, dan yang akan mengalami aniaya besar untuk menguji iman mereka. Apa yang dialami orang-orang percaya yang bodoh ini tidak lain dikarenakan ketidaktaatan dalam melakukan perintah-perintah Yahwa Elohim menjelang kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya secara lebih terperinci. Tujuh jemaat di Kitab Wahyu yang terdiri dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Adalah 7 kategori cara hidup orang-orang percaya berdasarkan definisi dari Yehusha Kristus sendiri. Mulai dari era jemaat mula-mula, atau era para rasul, sampai masa kedatangan Yehusha Kristus di akhir zaman. Jemaat Smyrna dan Philadelphia adalah jemaat-jemaat yang tidak dikoreksi atau disuruh untuk bertobat. Yang berarti kedua jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang setia sampai akhir. Menurut pandangan Torah 30 menit, tidak ada satupun juga orang-orang percaya ketika di awal pertobatan langsung menjadi jemaat Smyrna atau Philadelphia. Tetapi memulainya dari 5 jemaat yang lain, yaitu Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Di dalam perjalanan imannya, setiap orang percaya dapat berubah-ubah menjadi salah satu dari ketujuh jemaat. Jemaat Smyrna dan Philadelphia adalah jemaat yang kudus, sempurna dan tidak bercacat, yang diperhitungkan di akhir. Karena memang keselamatan tidaklah ditentukan di awal pertobatan, tetapi di akhir kehidupan di muka bumi. Itu berarti tidak ada seorang pun juga yang tidak pernah melakukan dosa di antara ketujuh jemaat. Karena memang kata kudus tidak berarti sempurna, atau tidak bercacat. Melainkan dibedakan dengan yang lain. Orang-orang percaya dikatakan kudus, karena memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kata jemaat dan sidang jemaah, sebenarnya berasal dari kata Yunani yang sama yaitu eklesia. Kisah Para Rasul 7 ayat 38 berbicara mengenai eklesia yang berada di Gunung Sinai yang mendengarkan semua Taurat yang diturunkan Yahwa Elohim kepada Nabi Mose. Eklesia berarti orang-orang yang mendengarkan Taurat yang berasal dari Pencipta. Dan orang-orang yang berada di Gunung Sinai pada waktu itu, tidak hanya berasal dari keturunan Yakub, melainkan dari beraneka ragam suku bangsa. Karena keselamatan memang tidaklah berdasarkan garis keturunan, atau penentuan dari Yahwa Elohim. Tetapi berdasarkan apa yang didengar, diyakini, dan dilakukan. Perumpamaan mengenai 7 jemaat, digambarkan dengan simbol 7 kaki Dian. Yang dalam bahasa Ibraninya menorah, yang tidak lain adalah 7 buah pelita yang terdapat di dalam kemah suci. Ketujuh pelita yang masing-masing masih menyala. Pembahasan mengenai 7 jemaat sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya dengan lebih terperinci. Mari kita perhatikan bagian kemah suci berikut. Kemah suci adalah satu-satunya bangunan kudus di muka bumi dan tidak ada yang lain. Di dalam kemah suci terdapat 2 ruangan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. 7 kaki Dian, atau 7 pelita dari emas, yang disebut juga menorah, terletak di ruang kudus. Sebagai satu-satunya penerangan yang terdapat di kemah suci. Yang bertujuan untuk menerangi seseorang memasuki ruang maha kudus. Ruang maha kudus adalah ruangan yang lebih kudus dibandingkan ruang kudus. Ini berarti ruang maha kudus mempunyai aturan yang lebih ketat untuk memasukinya. Hanya imam besar yang dapat memasukinya, dan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Apa yang terdapat di ruang maha kudus tidak lain adalah Taurat-Taurat yang berasal dari Yahwa Elohim, yang diberikan kepada Nabi Mose di Gunung Sinai. Peraturan-peraturan yang maha kudus, yang didengarkan oleh eklesia, yaitu orang-orang percaya. Bangsa Israel, umat pilihan Yahwa Elohim yang terdiri dari beraneka ragam suku dan bangsa.
Sekali lagi kami akan jelaskan bahwa 7 kaki Dian, yang bahasa Ibraninya menorah, adalah 7 pelita yang berguna sebagai penerangan atau cahaya satu-satunya untuk melihat Taurat-Taurat Yahwa Elohim. Konten mengenai kekudusan sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya dengan lebih terperinci. 7 jemaat, atau 7 eklesia adalah 7 kaki Dian. 7 kaki Dian tidak lain adalah 7 pelita. 7 kategori orang-orang percaya. 10 perawan, yang bijaksana ataupun yang bodoh, masing-masing membawa pelita. Itu berarti pelita adalah simbol orang-orang percaya. 7 kaki Dian, yang bahasa Ibraninya menorah, merupakan satu-satunya lampu di kemah suci. Bertujuan sebagai penerangan untuk melihat ruang Maha Kudus yang terdapat Taurat-Taurat yang Maha Kudus, yang berasal dari Yahwa Elohim. Minyak yang membuat 7 pelita tersebut tetap menyala, tidak lain berasal dari minyak zaitun yang dihancurkan, atau diperas, sampai minyak dari buah zaitun benar-benar keluar hampir semuanya. Sekali lagi dihancurkan. Orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi, yaitu 7 jemaat, atau 7 eklesia. Baik sejak masa rasul-rasul, sampai masa menjelang kedatangan Yehusha Kristus, akan mengalami penekanan, atau aniaya, yang dikarenakan kesaksian-kesaksian dan iman mereka. Iman mereka tidak lain adalah melakukan apa yang Ruach HaKodes perintahkan untuk dikerjakan. Keinginan roh tentu saja bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging adalah kebijaksanaan dunia. Dan dunia sudah dikuasai oleh roh jahat, yaitu iblis. Hal-hal yang berasal dari Roh Kudus akan bertentangan dengan iblis. Perjalanan iman orang-orang percaya pastilah tidak akan mulus. Karena perjalanan iman berarti hari-hari menjalankan perintah Yahwa Elohim, yang mana bertentangan dengan kehendak roh jahat. Dan roh jahat sudah menguasai dunia ini. Pelita yang merupakan simbol orang percaya mendapatkan cahayanya dari minyak zaitun. Minyak zaitun didapatkan dari perasan, tekanan, pukulan ke buah zaitun. Tanpa adanya perasan, tekanan, dan pukulan ke buah zaitun, maka 7 pelita tidak akan menyala. Dengan begitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus akan menjadi gelap gulita sepanjang masa. 7 eklesia adalah 7 pelita. 7 kategori orang-orang percaya yang hidup dari masa para rasul sampai menjelang kedatangan Yehusha Kristus. Jemaat Smyrna dan Philadelphia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yahwa Elohim di akhir kehidupannya di muka bumi. Sedangkan 5 lainnya tidak. Yang berarti 5 pelita yang tadinya menyala, berangsur-angsur meredup, dan banyak yang akan mati. 10 perawan adalah orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. 5 perawan bijaksana melakukan apa yang diperintahkan oleh Yahwa Elohim sampai Yehusha Kristus menjemput mereka. Sementara 5 perawan bodoh tidak. Yang berarti pelita yang dibawa 5 perawan bodoh yang tadinya menyala, berangsur-angsur meredup. Ketika 5 perawan bodoh mengalami aniaya besar, maka akan banyak pelita yang mati. 10 perawan yang terdiri dari 5 bodoh, dan 5 bijaksana, tidaklah berbicara mengenai jumlah ataupun prosentase orang-orang percaya. Tetapi pada masa akhir zaman orang-orang percaya, yaitu 7 eklesia akan terbagi menjadi 2. Yaitu 5 perawan yang bijaksana adalah jemaat Smyrna dan Philadelphia. 5 perawan yang bodoh adalah jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia. Menurut pandangan Torah 30 menit jumlah jemaat Smyrna dan Philadelphia akan jauh lebih sedikit dibandingkan 5 jemaat lainnya. Itu artinya 5 perawan bijaksana akan jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan 5 perawan bodoh. Karena di hari-hari terakhir menjelang masa aniaya besar, sebelum kedatangan Yehusha Kristus, banyak orang-orang percaya, yaitu jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia, yang masuk dalam bagian 5 perawan bodoh, akan berkompromi terhadap dunia yang sudah dipimpin oleh iblis. Dan hanya sedikit sekali yang mau bertahan atas tekanan, ataupun aniaya yang akan dialami orang-orang percaya. Yaitu jemaat Smyrna dan Philadelphia yang termasuk bagian dari 5 perawan bijaksana.
Mereka-mereka inilah orang-orang percaya yang akan terangkat. Karena tetap setia atas semua perintah-perintah Yahwa Elohim walaupun membahayakan nyawa mereka. 5 perawan bijaksana yang terdiri dari Jemaat Smyrna dan Philadelphia, akan terangkat bersama-sama Jemaat Smyrna dan Philadelphia dari masa para rasul-rasul. Dan juga semua orang-orang percaya dari masa Adam dan Hawa. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.